Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 2 dalam subtema 3. Oke, kita simak ya. Kita mulai dari halaman 119. Perhatikan ini. Ini adalah gambar pemulung memungut sampah. Nah, apakah kalian pernah menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti ini? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda? Apakah yang dilakukan oleh mereka? Dan apa peran mereka di masyarakat? Beberapa anak pemulung tetap bersekolah. Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Kayak ini ada bacaan yang menarik ya. Kita baca. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu mendapat juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Bacaan ini diambil dari www.news.detik.com. Setelah membaca bacaan aku sarjana pemulung, kita lengkapi diagram ini ya. Cita-cita Wahyudin adalah bisa terus melanjutkan sekolah. Halangan yang dihadapi itu yang pertama, keterbatasan ekonomi keluarga. Yang kedua, orang tuanya hanya buruh tani. Yang ketiga, hidup dengan 7 saudara. Yang keempat, tidak punya uang untuk sekolah. Nah, tentu saja halangan ini adalah halangan keadaan ekonominya ya. Kemudian, sikap yang dimiliki, bertekad kuat, pantang menyerah, berusaha dengan keras, dan belajar tekun. Usaha yang dilakukan, memulung, mengembalakan kambing, dan menjual gorengan. Nah, apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Wahyudin dapat terus bersekolah dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita atau kisahnya Wahyudin bahwa tekad yang kuat diiringi usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Di sini ada sebuah puisi. Ibu ulangi kembali tentang materi membaca puisi. Nah, masih ingatkah kalian, deklamasi yaitu membacakan puisi dengan disertai lagu dan gaya. Saat mendeklamasikan sebuah puisi, akan lebih bagus lagi jika kamu tidak membawa teks puisi. Jadi, teks puisi harus dihafalkan terlebih dahulu. Nah, membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Masih ingatkah dengan tanda jeda? Nah, di sini ada ya.
Kalau tanda jeda garis miring 1 artinya berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Untuk garis miring 2 berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Oke, di sini ada contoh. Perhatikan contoh pemberian tanda jeda pada kutipan puisi berikut. Lihat ya. Ingat ya, tadi garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernapas. Kemudian kalau garis miring 2 berhenti agak lama. Oke. Cita-citaku setinggi langit. Cita-citaku menggantung di angkasa. Kan ku gapai dengan usaha keras. Yaitu contohnya ya, pemenggalan dengan tanda jeda pada saat membaca puisi. Baiklah, apakah kalian bisa memberikan tanda jeda pada puisi Sahabatku Seorang Pemulung karya Dekaritas? Nah, tugas kalian adalah memberikan tanda jeda pada puisi Sahabatku Seorang Pemulung. Contohnya seperti tadi. Ingat penggunaan tanda jeda garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Kalian bisa buka lagi di buku tematiknya halaman 116 ya. Di sini ada tentang penggunaan tanda jeda. Setelah diberi tanda jeda, kemudian bacakan puisinya dengan memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Masih ingatkah kalian apa saja hal yang harus diperhatikan? Yaitu lafal, intonasi, tekanan, gerak tubuh, mimik, pandangan mata. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang karya kolase. Materi ini sudah sering dipelajari ya, di semester 1 pun sudah ada materi tentang karya kolase. Nah, masih ingatkah kalian apa itu kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Nah, bahan yang digunakan itu apa saja? Bahan yang digunakan untuk membuat kolase itu diantaranya yaitu serutan kayu, kaca, batu, logam, keramik, tempurung atau batok kelapa, biji-bijian, dedaunan, kertas bekas, ranting pohon, dan lainnya lagi. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat kolase. Yang pertama adalah siapkan bahan-bahannya. Kemudian, lanjutkan langkah-langkah membuat kolase. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas, kemudian buatlah potongan-potongan bahan. Misalnya jika kalian menggunakan bahan koran bekas atau kardus atau plastik. Setelah bahan-bahannya dipotong, kemudian ditempelkan pada permukaan gambar yang telah disediakan ya. Nah, di sini pola gambarnya yaitu hewan dan tumbuhan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan penghematan penggunaan
penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia ya, dan juga makhluk hidup lainnya. Setiap orang harus bertindak dan berusaha untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati. Tujuannya apa? Agar dapat memperoleh manfaat sumber daya alam hayati. Kepunahan makhluk hidup merugikan manusia itu sendiri. Indonesia memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan yang sudah diambang kepunahan. Oleh karena itu, melestarikan hewan dan tumbuhan adalah kewajiban kita semua. Pelestarian hewan makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Nah, di sini ada upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan dan hewan. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yaitu yang pertama, pendirian kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Kemudian, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang kedua adalah pendirian kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya apa? Yaitu kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Yang ketiga adalah pendirian kebun botani. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, ya, oleh Profesor C.G.K. Renward yang terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Upaya pelestarian hewan yaitu yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. 4. Membuat undang-undang perburuan. 5. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Sebenarnya tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan itu apa sih? Nah, yang pertama tujuannya menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dengan membuat kebun binatang. Nah, mengimbau keluarga dan teman-teman untuk melestarikan hewan dan tumbuhan berarti telah ikut melestarikan keberadaan hewan dan tumbuhan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Itu adalah pembahasan di pembelajaran 2. Semoga video ini bermanfaat. Ada moto, ya, belajar adalah suatu hal yang menyenangkan. Dengan belajar, kita bisa tahu segala hal baru yang belum kita ketahui. Belajarlah dengan hati nurani, belajarlah dengan ikhlas, dan nikmati keindahan ilmu pengetahuan.